Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsh. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun. Dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di ayat 10. Bagaimana penolakan orang-orang kafir yang tidak mau beriman pada Allah. Dan mereka menjadikan alasan atau argumentasi mereka. Itu adalah masa masuk akal sih. Yang disampaikan oleh Muhammad setelah kita mati nanti dibangkitkan lagi. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Alif Lam Mim. Ini sudah pernah kita jelaskan di beberapa penjelasan surah-surah sebelumnya. Kalau huruf-huruf yang terputus seperti ini di awal surah adalah bisa nama lainnya surah atau Allah lebih tahu maknanya. Lalu Allah mengatakan, Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran ini yang tidak ada keraguan di dalamnya benar-benar dari Tuhan alam semesta. Jadi tidak ada perlu diragukan isi Al-Quran karena dia turun dari Allah SWT, ingin panduan hidup, ingin mengenal siapa diri kita sebenarnya, maka kembali kepada Al-Quran. Ayat 3-nya, Am yakuluna iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Tapi mereka orang-orang kafir Quraisy itu, diikuti oleh orang-orang kafir sesudahnya, mereka mengatakan dia Muhammad mengada-ngada. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabb Muhammad. Agar kamu memberikan peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Kemudian ayat 4-nya. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsh. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun. Dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Kalau kita lihat korelasinya ya, dari ayat 1, ayat 2, ayat 3. Atau tepatnya ayat 2, ayat 3 ya. Dan ayat 1-nya adalah, saya sudah bilang tadi nama lainnya surah ini. Atau Allah lebih tahu maknanya. Ayat 2 menjelaskan Al-Quran betul-betul turun dari Allah. Ayat ketiga menjelaskan mengapa orang-orang kafir itu masih menganggap ini adalah diada-adakan oleh Nabi Muhammad SAW, padahal itu dari sisi Allah. Allah membantah mereka, gitu ya. Yang tujuan Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan bagi kaum yang belum datang kepada mereka, peringatan. Maksudnya di Mekah itu jauh sekali jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan kakeknya kesekian Ismail, sehingga tidak ada nabi-nabi beda. Nabi Ishak, Nabi Yakub, ini semua keturunannya datang dari situ nabi-nabi sampai Nabi Isa, gitu ya. Lalu kemudian Allah mengatakan, yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Allah itu? Allah kenalkan dirinya. Dan memang Al-Quran ini dominannya adalah bagaimana Allah memperkenalkan dirinya supaya kita tahu siapa Tuhan kita dan pencipta kita, serta mengetahui apa yang Dia inginkan sehingga kita lakukan yang baik yang diperintahkan ataupun kita menjauhi apa yang dilarang. Itulah sebabnya Allah mengatakan Allah lah yang menurunkan Al-Quran ini dan membenarkannya, menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ya, dalam 6 masa. Kemudian dia Allah bersemayam di atas arsh. Ini kita imani apa adanya tanpa harus kita bayangkan dia seperti makhluk. Ya. Atau kita mengatakan dia, kalau kita katakan dia bersemayam di atas arsh, maka berarti dibayangkan seperti makhluk yang naik dan duduk di atas arsh. Tapi kita mengatakan kita imani apa adanya dan sesuai dengan kemahabesaran Allah. Ya, yang betul-betul Allah mengatakan bersemayam, kita katakan bersemayam. Dan tidak ada bagi kamu selain daripadanya sebagai penolong, kata Allah. Kalau kalian tidak beriman pada Al-Quran ini, tidak ada yang bisa menolong kalian. Dan juga tidak ada yang bisa memberikan syafaat, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Allah kembali mengenalkan diri di ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfa sanati mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita sebuah alam yang kita sendiri belum pernah tahu itu, ya. Yaitu masa satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun waktu kita. Ini bisa kemungkinan karena jarak yang sangat jauh ya antara kita sama langit tentunya. Dan kita tahu sampai sekarang para ilmuwan itu hanya bisa melihat dan menilai bintang-bintang yang sangat jauh di muka bumi. Dan itu ternyata masih berada semua di bawah langit pertama. Sementara Allah menciptakan 7 lapis langit. Sebagaimana Allah SWT katakan ada di khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Ya Allah telah menciptakan langit itu 7 lapis yang bersusun dengan rapi ya. Maka kita bisa bayangkan bagaimana besarnya langit ini, yang sementara kita sangat kecil karena bumi kita pun seperti butiran pasir dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di alam semesta ini yang semua itu berada di bawah langit pertama. Maka Allah mengatakan dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Semuanya dari perkara-perkara apapun turun dari Allah ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya lagi, dilaporkan lagi siapa yang patuh dan siapa yang membangkang.
dalam satu hari yang kadarnya yaitu 1000 tahun waktu kalian, ya, waktu yang kita pakai sekarang. Kita bisa bayangkan ya, berapa lamanya waktu kita dan berapa sedikitnya waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di ayat 6-nya, "Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim." Yang demikian itulah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ayat 7-nya, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin." Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi Allah terus kenalkan dirinya. Lalu ayat 8, bagaimana proses penciptaan manusia. "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian Dia Allah menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kenapa dikatakan air mani, air hina? Karena air ini tidak semua orang menyukai baunya, maaf. Dia juga kalau tidak dibutuhkan itu dibuang. Padahal sebenarnya itu inti manusia gitu ya. Dia kalau mau dinilai harusnya punya nilai mahal. Tapi Allah buat memang air itu tidak ada nilainya supaya manusia tahu kalau sebenarnya dia diciptakan dari air seperti ini. Ada apa dia sombong dan membangkang tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti maaf kalau sperma salah satu tumbang ke rahim wanita dan wanita itu tidak terbuahi, maka akan dia cebok, dia akan buang gitu ya. Padahal itu bibit-bibit manusia. Lalu Allah menggambarkan lagi menciptakan manusia di ayat 9-nya, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ya, ciptaannya, ya, Dia meniupkan ruh keciptaan Dia, ke bayi tadi yang terbentuk manusia, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu tetapi sayangnya sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Ya, maksudnya tidak mau beriman kepada Allah sebagai tanda syukur, tidak mau menggunakan anggota tubuhnya pada ketaatan misalnya. Oleh karena itu di antara hal kata ulama yang harus kita syukuri di antara semua anggota tubuh semua kita syukuri, tapi yang paling kita syukuri adalah pendengaran, penglihatan dan hati. Karena kalau tiga ini sudah hilang fungsi, maka habislah kehidupan seseorang itu. Tidak ada lagi manfaatnya. Misalnya orang buta, maaf, maksudnya ada manfaat, tapi orang yang buta itu terbatas sekali. Dia tidak tahu bahaya yang akan menimpa dia, dia juga butuh bantuan atau mungkin meraba-raba kalau dia mau ke tempat sesuatu misalnya. Begitu juga dengan pendengaran, orang kalau tuli, orang mau berbicara apapun dia tidak bisa faham apa yang sedang dibicarakan kecuali dengan bahasa isyarat. Dan juga hati seseorang. Artinya kalau hati itu baik atau tidak tergantung daripada maksiat yang dia lakukan. Karena kalau makin dia aman dari maksiat, maka tentu saja dia pun makin baik hatinya. Nah Allah SWT mengatakan itu semua kami yang ciptakan. Oleh karena itu kalian harus syukuri. Tapi sayang sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur dalam masalah itu. Ayat 10-nya, waqalu, ini orang-orang kafir mengatakan, "Aidza dhalalna fil ardi innana fi khalqin jadid, bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun." Dan mereka mengatakan, apakah bila kamu lenyap atau hancur dari dalam tanah, maksudnya meninggal dunia, kami benar-benar, apakah kalau kami lenyap atau mati, lalu masuk dalam tanah, apakah kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka ingkar akan menemui Tuhannya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat 10 bagaimana penolakan orang-orang kafir yang tidak mau beriman pada Allah, dan mereka menjadikan alasan atau argumentasi mereka itu adalah masa masuk akal sih yang disampaikan oleh Muhammad setelah kita mati nanti dibangkitkan lagi. Nah seperti itu. Saya sebagai orang beriman, alhamdulillah kita imani apa adanya. Dan itu menenangkan hati kita kok. Di ayat 11-nya, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, tsumma ila rabbikum turja'un." Katakan malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala memastikan, Allah yang meniupkan ruh, Allah yang ciptakan manusia, kemudian Allah yang bebankan dia tugas-tugasnya untuk mengabdi kepada Allah, ibadah-ibadah lah, sholat, puasa dan segala macam, dan menjauhi apa yang dilarang. Lalu Allah mengingatkan di ayat 11-nya karena akan meninggal dunia. Maka hati-hati nanti kalau malaikat maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh sudah datang, maka dipastikan kalian akan dikembalikan kepada Tuhan. Kan itu makna ayat yang ke-11. Qul tawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan, hai Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ayat 12-nya, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na amal salihan inna muqinun. Di ayat 12 ini Allah SWT memastikan nanti orang-orang yang tidak beriman pada Al-Quran. Karena ini kan tadi di ayat-ayat pertamanya Allah menurunkan Al-Quran dari sisinya gitu ya. Orang yang tidak mau beriman pada Al-Quran, tidak mau masuk Islam, tidak mau mengaplikasikan isi Al-Quran, dianggap orang-orang mujrim, orang-orang pelaku kriminal besar. Allah mengatakan, dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Nanti di hari kiamat dibangkitkan, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat semua. Ini ternyata faktanya benar ya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kami sudah mendengar nih gemuruh suara neraka, teriakan orang dan segala macam. Maka kembalikan tolong kami ke dunia. Untuk apa? Agar kami mengerjakan amal soleh. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Tapi ini
Tidak ada gunanya lagi karena mereka menyebutkan ini pada saat mereka mau meninggal dunia. Di ayat 13-nya, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi tetaplah perkataan dariku. Sesungguhnya aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Maksudnya orang-orang yang tidak mau beriman. Di ayat 14-nya, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dhuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah olehmu siksa ya, neraka ini karena mereka tidak mau beriman. Ya, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan Tuhanmu hari ini. Sungguhnya kami telah melupakan kamu ya, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang kamu kerjakan. Di ayat 15 ini pasti pertengahan surahnya ya. Disinilah disebutkan ayat tentang sujudnya. Jadi kalau teman-teman pegang aplikasi Al-Quran di handphonenya, lihat ada seperti gambar mihrab ya. Itu sebagian besar aplikasi sekarang bisa kita katakan, bahkan kita bilang mayoritasnya ya, kecuali sedikit sekali. Kalau di aplikasi saya rasa sudah pasti ya, mereka sudah memberikan tanda-tanda di aplikasi Al-Qur'annya untuk memudahkan orang memahami maksud-maksud dan tujuan Al-Qur'an. Di antaranya ayat tentang sujud dikasih gambar mihrab di sini. Ayat 15, nah ini sebabnya kenapa dinamakan surah As-Sajdah, surah sujud. Innamal mu'minuna innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujudan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang yang benar-benar ya, orang-orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera sujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Nah, kalau ada ayat begini dikenal dengan ayat sajadah, sunnahnya kita sujud Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kami sarankan setelah selesai materi ini, atau mungkin kalau Anda ikuti di rumah, Anda bisa sambil sujud kalau Anda mau sujud tilawah ya. Lebih baik kalau dalam kondisi berwudu tentunya. Hanya sujud saja, bukan sholat ya, hanya langsung sujud ya, kemudian baca dua sujud lalu bangkitkan lagi kepala kita. Kemudian Allah memuji ciri-ciri mereka yang beriman ini. Kalau tadi orang-orang kafir, orang beriman, mereka menjauhi tidur yang banyak pada malam hari, dan mereka mau bermunajat dengan Tuhannya, dan mereka selalu berdoa kepada Allah dalam kondisi memiliki dua syarat mutlak ya, tama'a khaufan wa tama'a. Mereka khawatir akan hukuman, dan sehingga mereka selalu perbaikin ibadahnya, dan mereka juga berharap akan diberikan balasan yang sudah dijanjikan. Tatajafa junuban limadhaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Saya ulangi, tatajafa junuban limadhaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan rezeki yang kami berikan. Ya, ini cirinya. Mereka sholat malam, mereka berdoa dan ibadah kepada Allah dengan rasa khauf, dengan khaufan wa tama'a, rasa takut akan siksa Allah, rasa takut dan khawatir belum diterima ibadahnya supaya dia selalu semangat. Kemudian juga tamak, dengan tamak terhadap rahmat Allah, kita boleh minta dilebihkan apa-apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita dari rezeki. Ya, apa saja yang baik-baik boleh kita minta selama tidak melanggar agama. Dan yang ketiga, mereka suka menginfakkan harta mereka. Kemudian ayat 17-nya ada janji lagi di surga nanti akan ada disiapkan hal-hal yang mereka tidak pernah minta sebelumnya dan tidak pernah diberitakan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ayat 18-nya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Allah mengatakan, apakah orang-orang beriman yang faham ini sehingga mereka sibuk menikmati syariat Islam dengan mengontrol makanan, minuman, pergaulan, pendapatan mereka sesuai dengan syariat Islam, dan menjauhi apa yang Allah larang, gitu kan? Apapun itu, mencuri, menggunjing, memfitnah, dan segala, sibuk dengan perintah, meninggalkan larangan. Gitu kan? Itu sama dengan orang-orang fasik. Ya. Sini tanda tanya. Sebenarnya maksudnya Allah menekankan ini penting untuk difahami. Perbedaan dasar sangat besar, sangat kelihatan. Allah mengatakan, la yastawun, tidak akan pernah sama. Salah satu maknanya tidak akan pernah sama di dunia dan di akhirat. Ayat 19-nya, amal ladina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka jannah, tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang beriman beramal saleh ini akan dapat panduan selama hidupnya, dan mereka juga akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Yang ke-20, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha wa idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang fasik atau orang kafir, maka tempat mereka adalah jahanam, neraka jahanam. Setiap kali mereka mau keluar atau hendak keluar darinya, maka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan. Kemudian ayat 21-nya, walanudziqannahum minal adzabil adna duna adzabil akbari la'allahum yarji'un.
Lalu sungguh benar-benar kami akan menguji mereka dengan siksa-siksa yang ringan di dunia sebelum datang siksa yang besar di akhirat. Untuk apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tujuannya untuk itu. Jadi dengan penyakit, dengan gangguan orang, dengan segala macam, supaya mereka menyadari ada Tuhan mereka yang mengatur kehidupan mereka. Ayat 22-nya, "Waman adlam mimman dzukira bi ayati rabbih, tsumma arada anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Sudah ayat demi ayat Al-Quran datang hadits dari hadits Nabi SAW. Para ulama dan dai terus sibuk menyampaikan kepada umat manusia. Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan, telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya. Dia tidak mau dengar, dia tidak mau terima. Ya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa seperti ini. Ayat 23-nya, "Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani Israil." Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa Alkitab, maka janganlah kamu, hai Muhammad, ragu menerima Al-Quran, dan kami jadikan Al-Quran atau Alkitab atau Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Ayat ini menjelaskan kepada kita, hai Muhammad, seakan-akan Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, jangan ragu terima Al-Quran. Walaupun ada orang yang menolak, tetap aja kamu berpegang. Kenapa yang kami berikan kepadamu? Ini mirip dengan yang kami berikan kepada Musa, yaitu Taurat sebagai panduan hidup. Ayat 24-nya, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Maksudnya orang-orang yang coba bersabar, mau menerima dan mempelajari, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Ayat 25-nya, "Inna rabbaka wa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Tuhanmu lah, atau dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Apa yang selama ini kalian pertengkarkan di dunia, akan kalian temukan di akhirat. Dan akan dihakimi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal 5 ayat lagi, dari 26 sampai 30. Ayat 26-nya, "Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qabli min al-quruni yamshuna fi masakinihim, inna fi dzalika la ayatin afala yasma'un." Dan apakah tidak mereka menjadikan petunjuk? Berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. Maksudnya sempat lihat, seperti orang kalau mau tahu peninggalannya Fir'aun ada, peninggalannya kaum Samud atau kaum Sodom ada, ya di Jordania, kalau Fir'aun di Mesir, peninggalan Namrud di Irak, semuanya masih ada. Allah mengatakan, dan apakah mereka tidak mengambil petunjuk? Ya, apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman orang-orang itu, sesungguhnya pada mereka terdapat tanda-tanda kebesaran dan kuasaan Allah, maka apakah mereka tidak mendengarkannya? Ayat 27-nya, awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwasanya kami yang menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanamannya, darinya makan hewan ternak mereka, dan mereka sendiri bisa dapatkan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan? Ini orang yang masih belum beriman sama Allah, lihat itu bagaimana hujan datang, dan seperti ada yang atur hujan itu jalan ke titik tertentu, turun dengan kadar itu lalu berhenti. Begitu juga terjadi di seluruh muka bumi ini. Allah mengatakan itu kami yang lakukan. Apakah mereka tidak meyakini dan tidak melihat itu? Ayat 28-nya, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Lalu mereka mulai berkata setelah kau jelaskan, hai Muhammad, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Kalau kalian benar, coba tunjukkan mana kemenangan kalian. Ini kata orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, Allah melihatkan depan mata mereka. Mayoritas mereka masih hidup dan Nabi SAW sudah menembus kota Mekah di tahun kurang lebih 8 Hijriah dan akhirnya menjadikannya negeri Islam sampai sekarang. Selanjutnya, Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Katakan hai Muhammad, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi orang-orang kafir, ya iman mereka, dan tidak pula diberi tangguh. Ayat 30-nya, fa'arid anhum wasta'untadhir innahum muntadirun. Maka berpalinglah kamu dari mereka hai Muhammad, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Ayat ini sangat jelas sekali tentang masalah bagaimana kondisi dan keadaan sebenarnya manusia itu diciptakan dari mana dan sampai akhir ayat tadi. Allahu a'lam. Udah benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.